Pemirsa, 2 tahun sudah pandemi COVID-19 kita lewati. Pandemi COVID-19 tercatat sebagai peristiwa paling kelam dalam sejarah umat manusia, paling tidak dalam 50 tahun terakhir. Karena pada periode itu, tahun 2020 dan 2021, ekonomi global didera masalah serius. Mengalami kontraksi, mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 minus 3% lebih. Indonesia pada tahun yang sama mengalami masalah besar. Ekonomi kontraksi 2,07%. Hampir semua sektor mengalami kebangkrutan. Terutama sektor penerbangan, sektor airline. Pemirsa, setelah 2 tahun berlalu, kita ingin tahu bagaimana kinerja airline, kinerja penerbangan, terutama National Flag Carrier, PT Garuda Indonesia Tbk. Lebih dari itu, kita ingin tahu kondisi Garuda Indonesia saat ini pasca restrukturisasi. Kita tahu bahwa akibat pandemi, Garuda nyaris bangkrut. Garuda dililit utang, modal minus. Pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan Garuda lewat suntikan modal, tapi juga lewat terus restrukturisasi utang. Dan restrukturisasi sudah selesai tuntas. Nah, saat ini, pasca pandemi, pasca restrukturisasi, apakah Garuda kembali terbang tinggi? Apakah seiring dengan pergerakan manusia, lonjakan penumpang, pendapatan Garuda juga ikut melonjak? Apakah tahun ini Garuda Indonesia sudah bisa mencatat net profit? Atau bagaimana? Kita sudah hadir Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Pak Irfan Setyaputra. Pak Irfan, apa kabar, Pak? Baik. Saya biasa naik Garuda, Pak. Harus, Pak. Jadi kalau tanya apakah bangsa Indonesia ini cinta Garuda, saya pikir dari berbagai survei dan dari pertanyaan-pertanyaan secara lisan di bandara, itu orang pasti kepingin naik pertama itu Garuda. Nah, kalau cari yang lebih agak di bawah murah ya pasti di bawah. Tapi kalau cari safety, jadi pertama safety pasti Garuda. Jadi saya pikir Citra itu udah bagus brand ya. Yep. Nah, bisa dijelaskan bagaimana penumpang sudah meningkat? Apakah occupancy rate dari Garuda udah full? Ini gimana, Pak? Ya, jadi gini, terima kasih Pak Primus. Jadi memang tak dapat dipungkiri ya, dari sisi frekuensi penerbangan ini cukup terpengaruh, atau kalau tidak bisa dikatakan sangat terpengaruh karena pandemi. Jadi memang seperti diketahui kan kita melakukan restrukturisasi hutang ya Pak ya, dan pada saat yang bersamaan juga kita melakukan restrukturisasi perusahaan sebagai dampak dari kejadian sebelumnya dan juga pandemi. Jadi hasil dari restrukturisasi hutang itu jumlah pesawat kita itu menjadi setengah dibandingkan sebelum pandemi. Setengah artinya berapa jumlah? Jumlahnya ya dulu sebelumnya 140-an, sekarang di angka 60-an. Beberapa sedang masih dalam proses perbaikan, mudah-mudahan bisa mendekati lebih dari 60 sebelum akhir tahun ini gitu kan. Akibatnya tentu saja jumlah penerbangan kita berkurang. Ya, karena jumlah pesawatnya berkurang. Ya, tapi dan mungkin nanti juga akan ada sedikit pertanyaan, oh kalau gitu Garuda kehilangan market share. Ya kan? Nah, di dalam proses kita melakukan restrukturisasi hutang dan restrukturisasi perusahaan, untuk menjamin, memastikan bahwa para kreditur kita mendukung, kan kita berjanji, kita menjanjikan ini perusahaan akan jadi apa supaya Anda mendukung kita. Janjinya ada banyak, tapi janji nomor 1 itu kita ingin memastikan bahwa perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang mengedepankan keuntungan. Jadi, dan kita juga berharap di hari-hari esok itu masyarakat Indonesia itu tetap bangga sama Garuda.
Dan Garuda ini menjadi sebuah perusahaan kebanggaan nasional, tapi bukan karena dia terbang kemana-mana, tapi karena dia menghasilkan keuntungan dan tidak menjadi beban publik lagi, gitu kan, Pak. Kan kita semua tahulah cerita Garuda masa lalu, gitu kan. Jadi kewajiban kita saat ini, manajemen saat ini dan ke depan, untuk memastikan bahwa perusahaan ini menjadi perusahaan yang menguntungkan. Di banyak diskusi kita sama para kreditur, kita juga menyatakan bahwa kita ingin menjadi sebuah perusahaan yang bersiap-siap selalu untuk siapa tahu suatu hari kejadian seperti pandemi itu terjadi lagi. Saya nggak ingin mengatakan penyebaran virus terjadi, tetapi saya ingin lebih menekankan ada situasi eksternal yang membuat mobilisasi orang berhenti. Nah, kalau mobilisasi orang berhenti, kan pesawat berhenti. Nah, bagaimana kita menyingkapi itu? Kemarin kan kita nggak siap sama sekali, Pak. Jadi berantakan habis lah. Seluruh dunia tuh, dan seluruh dunia nggak siap, gitu kan. Jadi semua airlines kena lah. Kan. Nah, hari ini kita menyaksikan jumlah penerbangan pelan-pelan meningkat dan penumpang juga meningkat. Jadi saya bisa mengkonfirmasikan bahwa industri penerbangan dari sisi jumlah penumpang itu sudah recover untuk domestik, Pak. Sudah dalam posisi sama seperti sebelum pandemi. Jadi orang yang naik pesawat udah kembali pada zaman sebelum pandemi. Ya, jumlah orangnya ya, jumlah penerbangan, jumlah seat yang terjual yang dipakai. Hanya saja kita harus terus berhati-hati melihat angka-angka ini. Kita nggak bisa kemudian menganggap bahwa angka ini akan terus meningkat lurus seperti tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena ada banyak behavior yang berubah nih dari para penumpang. Dan kita hari ini atau dari kemarin tuh kita sangat fokus ke behavior penumpang. Pak, ya. Salah satu behavior yang kita lihat itu adalah revenge travelers. Jadi kalau misalnya dulu biasanya sebulan sekali ke Bali gitu kan. Sekarang banyak orang-orang yang dulu sebulan sekali ke Bali berubah, ini seminggu sekali. Lebih banyak ya? Jadi lebih banyak jumlah penerbangannya. Orang yang biasanya dulu setahun sekali ke luar negeri berlibur, ini kita sudah menyaksikan setahun 2 kali, 3 kali. Kenapa? Karena kan ada masa sekitar 2 tahunan orang tidak bepergian dan tidak naik pesawat, tampaknya. Dan selama pandemi ini ada perubahan juga pola hidup banyak orang di Republik ini, Pak, yang kemudian membuat jumlah mereka terbang itu lebih sering dibandingkan sebelumnya. Nah, kenapa saya katakan ini kita mesti mewaspadai? Karena kemungkinan kan bisa menjadi stabil lagi seperti sebelum pandemi, yang ke Bali seminggu sekali kan bisa jadi balik ke sebulan sekali. Dan itu fungsinya jadi apa? Itu akan sangat pengaruh sama kita punya industri atau kita punya penerbangan, gitu kan, Pak ya. Jadi itu perlu kita mewaspadai terus-menerus. Tentu saja kita akan terus meningkatkan jumlah penerbangan, mengantisipasi kebutuhan. Nah, jumlah penumpang kan kembali zaman sebelum pandemi. Domestik ya, Pak? Ya, domestik ya. Jumlah pesawat turun. Pesawat. Mestinya occupancy rate-nya naik. Betul. Ini gimana kalau Garuda? Ya sama, memang betul okupansinya atau kalau istilah kita SLF-nya meningkat, gitu kan. Karena buat kami market share itu lebih penting profit, Pak. Jadi bagaimana memastikan setiap kali kita terbang itu kita menghasilkan keuntungan, ya kan. Dibandingkan saya bisa mendeklarasikan saya pemimpin pangsa pasar dengan semua orang naik pesawat saya, okupansi penuh, saya tambah-tambah terus. Karena buat kami di Garuda kita punya, bukan sombong nih Pak ya, bukan sombong. Kita punya keyakinan kalau kita turunkan harga semua orang akan naik Garuda. Gitu pasti. Kan. Ya kan? Tapi apa artinya kalau kemudian kita menurunkan harga semua orang naik Garuda, tapi waktu kita terbang begitu sampai di tujuan kita hitung-hitung rugi. Ya kan, Pak? Nah sekarang itu yang kita lagi fokus untuk memastikan bahwa perusahaan ini menjadi perusahaan yang menguntungkan. Pangsa pasar berapa sekarang, Pak? Kita bersama dengan Citylink mungkin di kisaran 30-an persen saja. Ya. Oke. Kemudian rute-rute dalam negeri yang bagus mana aja selain yang Jawa, Pak, Surabaya, Jogja? Sebenarnya yang bagus itu, Pak ya, dari segi keuntungan ya, Pak. Iya. Domestik itu ya Bali, Pak. Bali ya? Jakarta, Bali. Memang menakjubkan jumlah orang Jakarta yang ke Bali, terutama weekend apa liburan panjang. Salah satunya yang ini yang mungkin banyak orang tidak sadar. Pada waktu musim Lebaran, musim mudik,
eh, jumlah penumpang nomor 1 bukan Surabaya, bukan Jogja, Pak, tapi Bali. Ini mengartikan apa? Bahwa selama musim mudik ternyata lebih banyak yang berlibur daripada mudik, Pak. Ya. Ya. Ini ada behavior baru juga kan, Pak, ya. Ya. Ini yang kita juga tahun ini kita sudah tawarkan, tahun depan kita akan lebih tawarkan lagi, kita akan lebih fokus untuk mari berlebaran ke Jakarta. Itu menarik. Kalau ke Bali berapa kali sehari, Pak? Bali. Oh, beragam, Pak. Kita normalnya bisa 4 kali sehari, ya kan, 4-5 kali. Tapi kalau memang lagi kita kan memonitor terus, Pak, ya. Kita berapa kali terbang 12 kali, Pak, ke Bali, Pak. Nah, ini kan Dan selalu penuh, Pak. kan Garuda walaupun harus profitable ya, dia kan BUMN, ada misi lain juga. Pemerintah punya program destinasi baru, sebutlah Labuan Bajo. Itu terbang juga Labuan Bajo? Oh, terbang Labuan Bajo. Tapi ya kita memang tidak bisa memenuhi permintaan untuk terbang misalnya sehari 5 kali, 4 kali ya. Saya buka-bukaan aja, Pak, ya, bahwa jumlah penumpang kita masih segini. Ya. Jadi intinya, Pak, kami sangat terbuka untuk mendiskusikan rute-rute domestik untuk kita terbangkan, juga frekuensinya. Tapi saya juga sangat terbuka untuk bicara sama para pimpinan daerah kondisi yang kita alami, gitu kan. Kalau kita terbang ke sana sesuai dengan permintaan Anda, gitu misalnya. Jadi saya memang mesti minta maaf, ada beberapa rute yang selama ini sebelum pandemi dilayani Garuda tidak kita layani lagi, Pak. Ya. Dan kita tapi minta Citylink yang layanin. Citylink, ya. Citylink lumayan lah, saya pikir ya. Ya, karena ada beberapa destinasi yang tak dapat dipungkiri memang destinasi yang apa ya, Pak, ya. Ya mungkin kalau harganya Citylink banyak yang ambil lah ya, Pak, ya, yang gitu kan. Nah, jadi penerbangan paling banyak ke Bali tadi ya. Jadi Bali sekarang itu pariwisata udah pulih ya. Jadi salah satu data yang paling gampang dilihat sih, Pak, ya, adalah jumlah wisatawan, Ya. baik luar negeri maupun dalam negeri, yang dicatat di Pelabuhan Ngurah Rai, Pak. Ya. Dan kalau untuk Ngurah Rai atau Bali, itu sebenarnya kondisinya sekarang itu, Pak, itu jauh lebih bagus dibandingkan sebelum pandemi malah. Sudah jauh lebih bagus malah. Jauh lebih banyak orang Ya. yang masuk ke Bali lewat Ngurah Rai itu jauh lebih banyak gitu. Jadi saya termasuk orang yang cukup optimis, Pak, ya, melihat pertumbuhan ini. Hanya saja kita semua harus saling bahu-membahu untuk memastikan bahwa ekosistem ini sehat, Pak, ya. Artinya jangan terus-menerus memaksa kami menurunkan harga, ya kan? Karena kalau kita menurunkan harga terus kita tidak menghasilkan keuntungan, yang rugi kita juga. Nah, kalau di dalam jangka panjang yang akhirnya rugi pemilik. Betul. Pemilik hari ini Garuda 65% milik pemerintah, yang rugi pemerintah. Kalau rugi pemerintah kan APBN. Kalau APBN kan pajak rakyat dan juga rakyat juga yang kemudian mengisi APBN tersebut, gitu, Pak. Jadi ada jangka pendek yang kita mesti selesaikan, ada jangka panjang yang kita mesti juga. Menarik juga Bali karena ketika pandemi gubernurnya, pemerintah setempat sempat ragu, benar nggak pilihan kita pariwisata gitu loh. Iya kan? Ya. Apakah bukan pertanian, tapi sekarang ternyata pariwisata udah kembali. Yang kita sebenarnya juga terus-menerus upayakan adalah perbaikan daripada behavior. Saya mau kasih contoh, Pak, ya. Sebelum pandemi, jumlah orang yang ke Bali, yang menginap 2-3 malam di Bali, itu top, Pak. 2-3 malam ya? Banyak sekali, Pak, ya. Yang lebih dari 6 hari itu relatif sedikit. Ya. Yang day trip itu datang pagi pulang sore, boleh dibilang minimum sekali, Pak. Selama waktu kita udah mulai terbang ke Bali, kita melakukan riset lagi, Pak, ya. Menjelang waktu akhir pandemi, saya nggak mau ngomong yang sekarang ya, karena masih konfidensial ya, tapi pada waktu pandemi sudah mulai berlalu, terbang sudah mulai banyak, walaupun orang pakai masker, duduk udah bersebelahan, itu yang 2-3 malam menginap di Bali itu turunnya drastis, Pak. Yang meningkatnya 6 hari, Pak, 6 malam. Itu justru yang terbaik kan, Pak? Ya, problemnya bukan itu, Pak. Problemnya yang satu, yang day trip itu meningkat juga, Pak. Nah, kalau day trip ini kan jadi masalah karena orang yang ke Bali yang memperoleh keuntungan dengan kehadiran orang tersebut hanya mungkin maskapai, airport, dan satu warung atau satu restoran, kan, Pak? Karena dia tidak menginap.
dia tidak spending di tempat lain karena dia datang pagi, mungkin meeting, terus pulang sore gitu kan. Ini meningkat ya? Ini meningkat. Kami sudah punya data lagi hari ini, tapi saya selalu menekankan sama teman, juga bicara dengan teman-teman tertentu di Bali, mari kita upayakan dikembalikan ke behavior 2-3 hari. Atau malah kita pertahankan yang 6 hari. Ini juga bisa ditunjukkan, Pak. Cukup menarik adalah tiba-tiba penerbangan hari Rabu tuh menjadi salah satu penerbangan favorit, meningkat. Hari Rabu? Hari Rabu. Why? Hari Rabu itu kenapa tuh? Nah itu, artinya kan mungkin dia datang hari Rabu, dia terbang sana hari Rabu. Yeah. Pulangnya Minggu. Dan itu profesional ya? Eksekutif? Oh, macam-macam, Pak. Macam-macam. Ya, Bukan tetap aja Bali ini pada waktu di awal-awal kita recover itu leisure, Pak ya. Nah sekarang kami juga berpartisipasi dengan banyak kelembagaan untuk mendorong MICE, Pak. MICE ya? Meetings, convention. Karena data, siapapun yang pegang data itu mau tidak mau dan setuju bahwa kalau MICE ini spending mereka tinggi, Pak. Yeah. Spending per individunya tinggi. Kalau leisure ini kan kadang-kadang kita kalau berlibur misalnya di Bali, kita ingin pastikan bahwa kita ambil breakfast yang di hotel karena gratis. Yeah. Kalau orang yang MICE itu kan suka nggak peduli, Pak. Terus kadang-kadang kita meeting aja di breakfast meeting di tempat lain, gini-gini gitu segala macam. Malah justru banyak yang melewatkan breakfast free di hotel-hotel kan. Yang kedua biasanya banyak aktivitas peserta MICE itu yang berada di luar hotel kan, Pak. Dan seperti Bapak tahu juga kalau udah MICE itu namanya penyewaan mobil meningkat gila-gilaan dan segala, apalagi kalau seperti G20 dan sejenisnya, Pak ya. Iya. Memang kebangkitan airline penting sekali karena turis yang masuk maupun pergerakan bisnis juga paling banyak lewat pesawat ya. Betul, tapi memang kita juga sekarang juga harus kembali ke basics foundation daripada kenapa orang terbang. Ya. Karena ada yang dia lakukan di tempat tujuan kan, Pak. Betul. Ya kan? Ini yang kita juga bekerja sama dengan banyak pihak, mau mendorong destinasi-destinasi yang lain. Salah satu yang menarik adalah tahun lalu, Pak, waktu pertama kali MotoGP diselenggarakan, kita biasanya ke Lombok tuh sehari 2 kali. Ya. Menjelang itu 23 kali, Pak. 23 kali sehari. Sehari. Jadi sports events itu menarik kenapanya. Karena dan saya hadir, Pak, di MotoGP itu. Saya mau cerita sedikit aja, Pak. Termasuk yang terakhir ini. Yang terakhir ini kemarin kebetulan karena ada aktivitas Pak Presiden, saya harus ada di Jakarta. Tapi yang pertama itu yang saya yakin di banyak occasion yang lain juga itu kejadian. Yang nonton MotoGP mungkin hanya sekian % yang sebenarnya mengikuti MotoGP dan tahu siapa Marquez, siapa ini, siapa ini. Sisanya itu I need to be there. Dan foto mereka pada waktu di podium, di track itu bukan foto begini, Pak. Tapi fotonya begini. Dan tiba-tiba kan Bapak saksikan minggu sore itu Instagram penuh sekali dengan foto orang-orang yang sedang ada di MotoGP. Dan banyak orang yang nanya sama saya, Bapak nggak di Lombok ya? Karena saya tidak posting lagi di Lombok. Ya. Jadi kayak saya manusia berdosa tidak kesana gitu kan. Dan ini kan jadi banyak pembicaraan yang menarik di antara komunitas-komunitas. Jadi saya yakin tahun ini kenapa jadi banyak yang nonton itu karena yang tahun lalu nggak hadir dilecehkan. Lu nggak ada di situ. Eksistensi ya. Ya kan. Itu makanya konser itu juga jadi penting. Mungkin Coldplay yang hadir orang-orang tua yang juga nggak ngikutin lagu-lagu Coldplay. Tapi I have to be there. Apa sih istilahnya tuh? FOMO. Dan itu sukses sekali, Pak. Itu fantastis impact-nya. Daripada kita jual scenery. Ya. Makanya kami di Garuda ini sangat terkenal dan banyak dikagumi oleh para penumpang kita karena kita menyediakan bagasi 40 kilo untuk penumpang ekonomi kalau terbang ke Belanda selama musim dingin. Orang
jas udah mahal, jaket udah mahal, kalau udah Bukan, berat, Pak. masih udah berat kalau. Bukan gitu, musim Pak. dingin. Karena para penggemar Instagram, para ibu-ibu, itu kan kalau pergi ke Belanda atau ke Eropa musim dingin, kan nggak mau selama 2 minggu atau 1 minggu di sana muncul di Instagram dengan coat, sepatu, Yang sama. tas yang sama. Iya. Harus berubah terus kan, Pak. Terus. Dan itu kita sebagai maskapai mengerti sekali behavior itu. Monggo kita kasih tambahan bagasi. 40 biasanya berapa tuh? 20-an, 30, 40, 30, Signifikan 40 sekali. ya, Iya. gitu. Jadi kita kasih ruang karena kita tahu orang ke sana mungkin bukan mau ke museum, tapi mau menunjukkan foto dia di kejauhan ada kecil Eiffel, kecil sekali, Pak. Cuma mau ngasih tahu I'm there gitu kan. Untuk ngasih tahu temen yang lain yang fotonya di belakangnya mungkin Kuta gitu. Kita agak beda kelas kita Beda lah, gitu. Belanda ini. Gitu kan. Walaupun mendekati Eiffel pun mungkin nggak mau gitu kan. Tapi poin saya, Pak, ya, ini penting buat kita airlines itu memahami behavior orang dan menjembatani behavior itu. Karena kalau kita memfungsikan diri sebagai transporter, ini bisnis kebahagiaan, Pak. Orang yang naik pesawat kita tuh mayoritas orang-orang bahagia. Iya. Bapak kalau lihat di bandara, Pak, ya, itu kan yang boarding masuk pesawat itu semua mukanya cerah, Ceria-ceria ya. ceria semuanya kan, Pak. Ya cuma 1-2 lah yang mungkin muram gitu karena harus dipaksa ke sana atau mungkin kedukaan, Pak. Tapi mayoritas ceria, Pak. Mayoritas ceria. Nah, kita kan harus mengakonomi modir itu kan. Rute luar negeri kemana aja, Pak? Jadi kita rute luar negeri sama seperti sebelum pandemi, kecuali kita tidak terbang lagi ke London, kita tidak terbang lagi ke Osaka, dan kita tidak terbang lagi ke Perth. Yang lainnya sama semua, Pak. Kita masih terbang semuanya. Kita masih layani semuanya. Apa Dan alasannya? Beijing. Mengapa 3 destinasi tadi enggak? Yang pertama Perth, ya, Pak. Setelah kita analisa, selama ini kita nggak pernah untung, Pak, terbang ke sana. Tidak pernah penuh. Dan kita amati kelihatannya banyak warga negara Indonesia maupun warga negara Perth itu pertama lebih senang ke Bali. Yang kedua ini banyak yang nawarinya murah, Pak. Ya, kalah terus kita. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya mau murah, enggak, tapi kalah terus kita. Kemudian Osaka, karena pandemi ini segala macam, saya katakan kita fokus Jepang aja deh. Tokyo aja, mohon maaf. Kita fokus Tokyo dulu. Ya kita memang akan kehilangan market Osaka, tapi ya sudah fokus Tokyo karena dari dulu juga akan sangat menantang kita Jepang ini, Osaka, Tokyo. Yang terakhir London itu value proposition Garuda itu, Pak, harusnya adalah karena kita terbatas dan nggak bisa berkompetisi sama hub airlines. Hub airlines itu seperti Singapore Airlines, Emirates, Etihad, Qatar, Turkish. Jadi airlines yang membasiskan dengan punya banyak penerbangan ke banyak daerah, destinasi, dan berkumpul di kotanya, gitu kan, Pak. Untuk bisa melawan itu sebagai maskapai yang bukan berbasis hub, kita tuh proposition kita adalah fly direct, terbang langsung. Nah, kita nggak bisa terbang langsung ke London, Pak. Hanya dulu kan stop di Singapura atau stop di Belanda atau di mana lah sebelum ke London. Kalau udah begitu, kita kan berkompetisi sama para hub airlines, kan, Pak. Karena kita punya jadwal pasti terbatas, hub airline itu lebih bervariasi. Dan setelah ngelihat historical reportnya, memang susah kita terbang ke London. Iya. Kemudian dari jumlah pesawat, ini rencana mergernya Citylink dan Pelita gimana? Jadi sampai saat ini kita bicara, tadi pagi juga baru diskusi sebentar, belum conclude, Pak. Modelnya seperti apa? Ada banyak alternatif, masih terbuka beberapa opsi-opsi, beberapa alternatif, dan ini memang membutuhkan kehati-hatian. Karena apa? Karena ada 2 entitas BUMN yang terlibat. Yang pertama adalah Garuda dan Citylink, yang kedua Pertamina, Pak. Pertamina itu dimiliki 100% oleh negara. Citylink dimiliki 100%, quote-unquote mendekati 100% oleh Garuda. Problemnya Garuda ini public company, kan, Pak. Nah, jadi
pertama bisnis modelnya mesti kita sepakati between both of us. Yang kedua opsi-opsinya yang ada apa, dan yang mana yang secara legal paling masuk akal dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena terjadi kayak transaksi ini kan pasti ada jual beli kan Pak ya. Nah, yang menjual apakah ikhlas, perhitungannya benar dan bisa diterima oleh pihak-pihak di dalam arena penjual. Yang pembeli juga harganya mesepakati. Dan kita bisa macam-macam instrumen jual beli Pak ya. Kita bisa pakai utang lah, dibayar nanti lah atau apa gitu, macam-macam lah bisa kan. Tapi kan harus dicarikan yang mana yang paling pas. Itu sih Pak. Dan kemudian detail-detailnya memang ini bicara orang ini segala macam. Jadi belum conclude modelingnya seperti apa, sehingga ya belum bisa disampaikan detail Pak soal itu. Tapi pertanyaannya, mengapa ada ide merger? Apakah jumlah pesawat di Pelita itu signifikan? Jumlah pesawat. Tapi kalau jumlah pesawat baru misalnya cuma 5 atau 10 pesawat. Saya sebenarnya mau merelasikan dengan inisiatif Kementerian BUMN untuk meminta setiap BUMN fokus. Fokus ya, itu betul. Kan? Dan itu kan kita sudah lihat dari penggabungan hotel-hotel, kita sudah lihat dengan penggabungan rumah sakit, kita sudah lihat juga penggabungan companies Pak ya. Kemudian juga BUMN-BUMN yang mungkin tidak punya harapan masa depan dilikuidasi dan segala macam. Agak masuk akal juga bahwa kemudian Pertamina sebaiknya fokus. Ya. Sementara ada BUMN yang sangat fokus di aviasi, seperti Garuda, gitu kan. Kalau saya lihat itu, ya kan. Yang kedua adalah mestinya penggabungan ini bisa meningkatkan value Garuda Group. Ya kan? Tapi di sana jangan kehilangan values kan, misalnya kayak gitu Pak ya. Itulah sebabnya yang sedang dilakukan, dan kebetulan karena pemegang saham mayoritas Garuda adalah pemerintah dan Pertamina milik pemerintah, tentu saja aspirasi pemegang saham menjadi catatan penting di dalam proses ini. Pembicaraan ini sebenarnya sudah berapa bulan Pak, sambil ngopi-ngopi pertama-tama gitu, bagaimana gitu kan. Dan kelihatannya kan cukup menarik juga kalau kemudian ada 3 penerbangan BUMN maskapai saling bersaing gitu kan. Itu kan lucu lah kalau itu. Tapi walaupun kalau merger ini nanti yang berjadwal itu yang merger, tapi Pertamina tetap punya pesawat sendiri untuk charter. Itu salah satu alternatif. Jadi alternatifnya sebagian atau seluruhnya juga. Nah ini yang ide besarnya kan harus sebagai aspirasi harus kita tangkap Pak ya. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa proses ini nggak bisa serta-merta seperti itu. Bisa jadi nanti bertahap Pak. Bertahap sampai ujungnya nanti benar-benar jadi satu company misalnya gitu Pak ya. Berapa sih jumlah pesawat Pelita sekarang? Saya dengar kalau nggak salah 8 atau 7, kalau apa 11 gitu ya. Sementara Citylink di angka 40-an Pak. 40-an. Nah, sekarang kita kinerja. Menarik sekali Pak Irfan mengatakan, itu aspirasi publik ya, investor, bahwa perusahaan itu listed company harus untung, profit. Jadi bukannya revenue-nya naik, tapi harus profitable. Nah itu, dan seorang CEO sudah jelas menegaskan itu. Nah, ya Pak, karena saya bukan ketua partai Pak. Ketua Pak. bukan juga ketua yayasan Pak. Iya. Kalau udah PT itu apa yang saya belajar waktu kuliah, saya kuliahnya bukan kuliah manajemen, tapi apa yang saya ketahui dari saya pertama kali tahu namanya perusahaan itu, yang dicari untung. Iya. Saya misalnya sebagai investor ya beli saham ya mencari capital gain, mencari return dan mencari dividen Pak. Bukan mencari punya banyak-banyak kan. Iya. Betul. Nah ini bagaimana caranya agar Garuda itu bisa untung, karena fakta hari ini dari laporan keuangan masih ekuitasnya masih negatif. Jadi kerja bayar utang dulu kan Pak. Jadi ya saya bisa membayangkan seorang CEO bekerja bayar utang. Nah itu gimana ke depan? Karena supaya untung itu kan paling tidak ada 3 ya. Pertama ada ekspansi usaha. Yang kedua ya naikkan harga. Yang ketiga efisien. Nah, itu gimana tuh?
dari ini? Oke, jadi gini Pak, yang pertama yang mesti dilakukan dan saya lagi lakukan bersama teman-teman manajemen itu adalah membangun persepsi internal bahwa ya kita ini national flag carrier, ya kita bertahun-tahun menjalankan misi pemerintah, ya kita BUMN, bertahun-tahun kan seperti itu. Yang terakhir, kalau BUMN lagi susah, kita selama ini ditolong terus kok sama pemilik. Karena nama Garuda yang sudah kadung ini. Tapi proses pada waktu kemarin Restu itu, saya cukup deg-degan karena ada juga pilihan untuk kemudian tidak meneruskan kan Garuda. Kan, Pak, ya. Jadi yang pertama adalah membangun mekanisme pola pikir internal bahwa profit itu bukan omongannya dirut, Pak. Bukan cuma maunya CEO. Tapi itu di dalam DNA setiap orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita udah ngomong profit, kita kan ngelihat dua selalu Bapak tadi bilang. Ningkatin revenue sama tekan cost. Anda mau jadi cost leadership atau Anda mau, bukan atau deh, dan bersama-sama ningkatin revenue. Problemnya di airlines, untuk bisa melakukan itu, kita punya keterbatasan alat produksi. Alat produksi itu akhirnya revenue mau ditingkatkan, kan kita punya pesawat misalnya 10 sama pesawat 500, kan jumlah tempat duduk yang mau kita jual dengan jumlah frekuensi itu jauh lebih besar yang 500 kan Pak, dibandingkan yang 10 pesawat kan Pak. Artinya ada keterbatasan di dalam upaya mencapai revenue. Sama kayak misalnya saya dulu pernah coba ikut-ikut percetakan gitu kan Pak. Kalau misalnya di media zaman dulu kan nyetak gitu kan. Begitu Anda punya 10.000 eksemplar, mau 100.000 ngomongnya gampang. Tapi meningkat menjadi 100.000, Anda mesti punya 10 kali alat cetak yang mesti Anda punya ini kan. Kalau enggak jangan ngomong. Ya kan? Jadi bagaimana jumlah seat yang kita terbangkan ini segala macam bisa dimaksimalkan diisi. Itu yang pertama. Kita ngomong revenue side dulu Pak ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa maksimalkan harga. Ini ada sedikit masalah karena rezim di Republik ini mensepakati bahwa harga ekonomi domestik itu ada batasnya, lu nggak boleh jual di atas itu, gitu kan? Itu jadi menantang kan. Yang kedua adalah bagaimana kita menekan cost atau menjadi lebih efisien, dan rasanya publik atau investor atau calon investor dengan mudah bisa membaca bahwa kami di Garuda melakukan sudah banyak hal. Kita dari segi human resource ada 38% yang kita let go tanpa ribut-ribut ya Pak ya. Kita sudah negosiasi agar sewa pesawat sampai hampir turun 50% lebih gitu kan ya. Tapi kan ada dua hal yang kita tidak bisa lakukan Pak ya. Dan tidak bisa kita perbuat apa-apa. Yang pertama adalah kalau saya bayar sewa pesawat $5 hari ini di harga dolar rupiah 15.000. Terus naik jadi 16.000, sementara saya jualannya rupiah, kan kena. Itu ada satu exchange rate, kita tidak bisa buat apa-apa. Yang kedua adalah harga aftur. Ya kan? Ya ketika perang-perang ini mulai muncul ini naik ini, nggak tahu situasi politik di Indonesia akan mengaruh terhadap itu, kan cost-nya naik Pak. Padahal pesawat yang kita terbangkan yang itu aja kan Pak. Jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana terus-menerus kita tingkatkan revenue sambil terus-menerus kita jaga. Makanya di sini yang dibutuhkan itu ada mindset dan disiplin, Pak. Jadi hari ini saya, Pak, atau beberapa bulan yang lalu, hampir boleh dikatakan setiap hari mengajukan pertanyaan, penerbangan ke Medan kemarin untung nggak? Gitu kan. Nah, terus kita selalu melakukan review, dan sempat saya katakan kayaknya kalau Anda nggak kita bisa melakukan perubahan apa-apa terhadap rute ini, sebaiknya kita tutup. Walaupun itu di route check tiap hari ya? Ya, Bapak bisa lihat di situ, kita ada grafik, ada ini segala macam. Ya. Kenapa? Karena kan kalau kita satu hari rugi kita biarkan, kan 30 hari rugi kan Pak? Dan kerugiannya kalau misalnya 1.000 perak, $1.000 ya 30.000. Ya kalau cuma $1.000 di penerbangan itu. Kalau satu penerbangan $10.000 ruginya, 300.000 Pak. Pertanyaannya, ada yang bisa nutupin nggak 300.000 ini kan Pak? Hal-hal seperti ini. Jadi memang the devil is in details Pak ya. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat kalau kita bermain di area ini terus,
pasti akan sangat mudah terbaca Ya. bahwa the maximum profitability yang Anda bisa peroleh adalah angka sekian. Cukup puas nggak kita? Enggak kan Pak. Makanya kita beberapa bulan terakhir ini sangat fokus ke ancillary revenue. Jadi contohnya Pak, kalau Bapak terbang ke kota ini ada bagasi 20 kilo. Ya. Selama ini kan semua orang bayangin kalau overweight, Ya. bayarnya mahal sekali. Kita kemarin, dari beberapa bulan lalu kita udah canangkan, overweight itu kita potong 80%, Pak. Jadi, dan kita dorong dan minta teman-teman di cabang-cabang itu kasih tahu ke para penumpang, kalau Anda ke Jogja, ke Solo, ke Makassar, kemana, pulangnya bawa oleh-oleh. Iya. Bawa oleh-olehnya nggak mahal-mahal amat kok. Anda juga bantu ekonomi di sana kan. Jangan kalau ke Singapura atau ke Belanda bawa oleh-olehnya yang banyak. Ya kita happy-happy juga lah Pak, tapi kan jadi nggak bantu ekonomi kan Pak ya. Jadi ini ya kita juga tahu jangan sampai ada pemikiran bahwa kalau bawa barang dari satu daerah ke Jakarta atau di dalam negeri itu mahal. Nah ini kita, nah kalau kita bisa tingkatkan itu terus-menerus Pak, kan ada potensial tambahan revenue yang cost-nya udah nol Pak. Karena pesawat kan udah terbang juga gitu kan Pak. Jadi ini yang terus-menerus kita lakukan. Nah kalau kita lihat pembukuan kita, memang betul kita masih negatif. Tapi kita ada beberapa corporate actions yang untuk membuat kita punya equity insya Allah bisa membaik ya Pak ya. Yang kedua, kembali lagi kalau kita ngomong profitability, ini ada perlakuan akuntansi yang memang lagi kita lihat dan coba lah gitu kan. Tapi terlepas dari itu semuanya, kami bisa menyampaikan bahwa EBITDA kita positif, cash kita surplus. Ya kan? Walaupun mungkin di P&L kita masih negatif karena ada perlakuan PSAK 73 yang membuat munculnya financial chart non cash yang membuat P&L-nya masih negatif. Tapi kalau dilihat EBITDA kita positif. Kalau dilihat di cash positif gitu. Setiap hari cash in hand cukup. Cukup, Pak. Nah, seperti saya katakan kembali, kita mesti memastikan cash ini kita akumulasi karena kita ada janji bayar utang jangka panjang. Saya juga nggak mau, walaupun saya tahu pada waktu jatuh tempo bayar utangnya itu mungkin saya udah nggak diurut lagi kan Pak. Tapi kan saya mesti bangun sistem untuk memastikan bahwa orang ketika mau bayar utang bisa bayar utang. Bahwa kemudian pada waktu itu manajemen memutuskan untuk ngutang lagi, it's their call Pak ya. Untuk di-restore utangnya. Tapi kita sudah build sinking fund untuk memastikan bahwa begitu jatuh tempo kita punya dana memadai untuk membayar janji-janji kita. Jadi we are on track. On track pertumbuhan penumpang di rute-rute tertentu tuh di mana kita bisa naikkan harga. Kita naikkan harga. Banyak orang yang protes, tapi biasa yang protes yang nggak naik pesawat kita. Yang naik pesawat malah nggak protes. Saya kan Pak sering terbang, saya sering ke pesawat, ke airport ketemu banyak penumpang. Ya saya tanya juga. Dan ternyata nggak ada yang punya masalah kalau bisnis kelasnya dinaikin. Karena mayoritas kan juga dibayarin kantor Pak. Betul. Ya. Nah, itu paling bagus kalau bisa itu. Ya kan. Artinya itu, dan ya kalau orang memang merasa sudah nyaman naik Garuda, naik bisnis kelas Garuda bayar mahal. Saya tanya, Bapak nggak keberatan harga kita? Nggak masalah. Beda berapa ratus ribu kan. Tapi saya merasa nyaman, saya merasa safe, seperti Bapak bilang, ya sudah. Bukan berarti kita nggak memberi pilihan. Toh mereka semua punya pilihan naik maskapai lain maupun naik ekonomi kita Pak ya. Gitu sih Pak. Jadi pos mana yang bisa ditekan efisiensi itu? Ya tentu yang internal lah Pak. Internal. Kita terus menerus melihat di mana sih kita buang-buang uang gitu kan Pak ya. Atau mengeluarkan uang yang tidak perlu gitu kan. Terus kita lihat juga kebiasaan-kebiasaan yang lama yang dibiarkan gitu Pak. Ya kan? Itu perlu kita lihatin terus menerus gitu, Pak. Nah, ini ceteris paribus ya, kalau dengan kondisi tidak berubah, tidak ada pandemi dan pergerakan manusia bagus ya, itu kapan bisa profitable Pak? Sudah bisa positif, udah ya, itu bersih. Hari ini saya sudah mengatakan kita operation sudah positif Pak ya. Operation positif. Tapi kan di sisi EBITDA, kalau kita mau ngomong P&L ya mestinya tahun depan oke lah. Tahun depan oke ya? Mestinya tahun ini juga ada bisa. Ini lagi mudah-mudahan berapa corporate action yang kita bisa lakukan bisa terimplementasi sehingga ditutup 2023 ini kita bisa positif.
Jadi kalau Buat saya ini kadang-kadang ini soal harga diri nih Pak. harga diri ya. Harga diri, orang kondisi baik-baik aja, Van lu masa nggak bisa bikin positif. Tapi saya nggak mau melakukan financial engineering ya Pak. Iya, itu penting. Jadi apapun yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Dan kita akan transparan. Jadi faktor apa yang paling utama yang bisa tahun depan positif tuh? Jadi yang dilakukan. Jadi Pak, ada beberapa corporate action misalnya kayak seperti perlakuan akuntansi 73. Oke. Jadi kita lagi ada bicara kalau kita pakai treatment akuntansi yang berbeda ini boleh nggak? Tentu semua persyaratan harus dipenuhi. Auditor mengizinkan nggak gitu kan? Terus lawan kalau kita mau rubah perlakuan akuntansi kan kontrak harus dirubah. Ini kita lagi bicara ya Pak. Kalau kita lihat waktu COVID itu Garuda punya policy terbang jalan, penumpang kurang, kargo. Nah itu gimana sekarang dengan kargo? Kargo ini membaik Ya. dibandingkan kuartal sebelumnya. Tetapi dibandingkan waktu COVID, sebenarnya nggak terlalu baik Pak. Iya. Karena apa? Hari ini penerbangan mulai banyak. Dan kompetisi di kargo makin merajalela. Begitu ya? Merajalela. Jadi ada satu rute Pak yang hari ini harga kargo per kilonya Pak, itu dropnya bisa sampai, ya contohnya dari $6 ke $1 itu berapa persen ya? 600% dropnya gitu kan. Karena kompetisi yang gila-gilaan. Dan ini berapa airlines itu istilahnya, gue udah terbang ini kosong ya berapa aja gue ambil lah gitu kan. Nah untuk airlines yang seperti kita yang sangat fokus di kargo, negosiasi harga ini kadang-kadang mempersulit kita gitu. Tapi saya tetap tegaskan sama teman-teman, kita jangan semata-mata bermain di harga per kilo. Kita juga mesti menekankan mengenai bagaimana mengelola kargo ini sebaik-baiknya dan on time, dan semua pemilik kargo ini merasa nyaman gitu kan Pak. Jadi kalau diperhatikan dari berapa press release kita sekarang tuh sangat fokus ke perishable Pak ya. Artinya maksudnya gini, jadi kayak ikan hidup. Kita berapa kali bawa mengirim binatang hidup Pak. Binatang hidup kan. Ya. Macam-macam, kita juga pernah bawa komodo, balikin ini, terus simpanse atau siamang ya waktu itu sejenis. Terus kita juga pernah bawa kuda dari Australia gitu ya Pak. Kuda tuh bisa di pesawat? Bisa Pak, bisa. Kuda ya? Handle with care ya Pak ya. Luar biasa Pak. Kita satu-satu airlines di Indonesia yang punya sertifikasi bawa produk-produk chemical. Jadi very fokus. Sayangnya kan belum banyak yang begitu Pak ya. Kayaknya belum banyak. Jadi itu penggunaan bioaftur. Katanya Garuda pertama kali dan itu bagus juga untuk betul. Jadi gini bersih, Pak. Green economy. Memang ini kan komitmen bangsa. Ya, 2060, tetapi kita di industri kita, di komunitas kita juga komit 2050. 2050 masih lama. Tapi untuk menghitung 1000 kan mesti mulai dari 1. Ya. Jadi berapa bulan yang lalu kita bersepakat duduk sama teman-teman Pertamina, Kementerian SDM, ITB, dan beberapa teman-teman yang lain. Mari kita mulai. Mereka Garuda serius memulai. If not now, kapan lagi gitu kan? Itu prosesnya cukup melelahkan Pak. Karena apa? Karena kita mesti memperoleh izin dari banyak pihak. Termasuk salah satunya pemilik teknologi kan Pak. Akhirnya kita dapat izin, terus kita tes di lab, berhasil. Kemudian kita tes di hanggar Pak. Jadi mesinnya kita nyalakan tanpa pesawat ya, mesinnya kita nyalakan, kita isi dengan itu. Dihitung apakah ada degradasi performance, ternyata enggak, bagus. Terus awal bulan Oktober kita terbangkan test flight Pak. 737NG ke Pelabuhan Ratu. Itu daerah yang nggak ada penerbangan Pak. Jadi test flight, ada 2 pilot, didampingi 2 pilot lagi terbang di situ. Tidak ada penumpang Pak ya. Hanya ada beberapa engineers kita berada dalam pesawat, mendarat dengan selamat, responnya positif semua, tidak ada perbedaan. Nah, minggu lalu tanggal 27 Oktober
kita tebangkan komersial pertama. Ini kenapa penting ya Pak ya? Karena kita mau memberitahu bahwa ini bukan hanya uji coba, tapi kita coba tebangkan. Di mana ada penumpang berbayar di dalamnya Pak. Jadi bioaftur sudah terpakai. Sudah terpakai. Oke, tapi dari segi price dengan aftur gimana? Ini masih dalam diskusi. Kita semuanya menghindari diskusi itu di awal. Kami sepakat dengan Pertamina, yang penting kita coba dulu karena technically penting dulu Pak ya. Nah memang akan ada beberapa diskusi antara kami, Pertamina, Kementerian SDM, komersialnya ini bagaimana. Ya kan? Karena kalau ngelihat dihitung flat aja pasti naik, dan lebih mahal daripada aftur biasa. Nah, kalau naik ini apakah kita akan bebankan ke penumpang atau tidak, gitu kan? Hal-hal seperti ini masih perlu kita diskusikan. Saya sih berharap bahwa penumpang tidak merasakan bedanya. Ya kan? Nanti kan lucu kalau kita sampaikan bahwa kalau yang bayar after lebih mahal daripada yang biasa, terus kalau terbang yang bayar after kosong terus kan buat apa juga. Gitu kan. Kemudian ada rencana tambahan pesawat nggak, jumlah pesawat? Ya tahun ini kita sudah kedatangan 4 pesawat NG tipenya, 2 sudah kita terbangkan, 2 baru saja tiba. Ini sedang dipersiapkan, mudah-mudahan pertengahan bulan ini atau akhir bulan ini bisa terbang. Jadi kita ada 4 pesawat baru. Airbus atau 737 NG. NG ya. NG yang 737-800. Karena memang kan sekarang kebutuhan lebih banyak yang narrow body untuk domestik ya Pak ya. Nah, untuk pengadaan pesawat yang ada itu semuanya leasing ya? Semuanya leasing. Semuanya leasing. Itu berapa tahun biasanya? Tergantung Pak, biasanya di antara 12 tahun kalau dari baru ya Pak. Tapi kan karena ini pesawat ini adalah pesawat yang pernah dipakai maskapai lain, jadi range waktunya lebih singkat. Kalau nggak salah 6 tahun, 7 tahun gitu. Jadi kita sangat terbiasa dengan tipe pesawat itu. Jadi untuk sementara waktu kita belum proses pengadaan pesawat jenis baru dulu. Ya kan? Jadi kita masih pakai pesawat yang kita punya dan beberapa pesawat yang pernah dipakai maskapai lain. Tapi kita upayakan sembilan rupa sehingga orang tidak merasa berbeda. Kalau buat teman-teman yang sering terbang sama Garuda dan pernah nyoba 2 pesawat kita, memang agak beda sedikit. Tapi semuanya mengagumi, wah nih asik yang baru nih gitu kan. Padahal nggak baru-baru amat gitu. Iya, dan pengadaan pesawat baru tidak seperti dulu yang ada pesawat tapi nggak kepakai ya. Sekarang oke semua. Nah, yang tentu harus semuanya pakai karena dua tipe pesawat CRJ kita kembalikan sampai ke yang ATR itu lebih cocok diterbangkan Citylink Pak ya. Kita memang tentu saja sebagai airlines dari waktu ke waktu mesti melihat penamaan pesawat maupun permajaan Pak. Tahun ini belum, tahun depan juga mungkin belum, tapi kita udah mulai start diskusi dengan para manufacturer kira-kira tipe pesawat apa. Saya cuma meminta teman-teman diskusi liar aja dulu. Diskusi liar sambil kita lihat kebutuhan, sambil kita lihat ini segala macam. When the time comes ya tentu saja kita akan buka RFP dan kita ingin transparan supaya nggak ada kejadian seperti masa lalu. Sampai pemegang saham seri A juga harus mengetahui kalau kita mau tambah pesawat. Terakhir Pak, apa imbauan Pak Irfan sebagai CEO terhadap publik kita Pak? Menggunakan Garuda dan bagaimana pemegang saham Pak? Masih ada 30% kan Pak saham, agar mereka sendiri punya optimisme terhadap Garuda. Ya khususnya para investor, pemegang saham maupun individual investor ya Pak, ya, pemegang saham juga di market ini. Ya tentu saja walaupun perusahaan ini 65% dimiliki oleh pemerintah, komitmen kami juga bersama pemegang saham pemerintah untuk terus-menerus mengedepankan minority shareholders interest ya Pak ya. Jadi penting memang buat kami sebagai sebuah perusahaan memastikan hasil dari kerja kita itu membanggakan dan memberi harapan kepada para pemegang saham maupun calon pemegang saham bahwa worth kok invest di perusahaan seperti ini. Memang tidak glorious, tidak fantastis gitu kan, tapi buat kami lebih bagus kami growth secara konservatif, tapi memastikan bahwa perusahaan ini menjadi perusahaan yang terus-menerus mengedepankan profitability maupun keberlangsungan hidup perusahaan.
Yang kedua, kepada para calon penumpang, Anda semuanya tahu kita beberapa kali dalam tahun-tahun terakhir ini memenangkan penghargaan. Ada 2 penghargaan yang kita selalu banggakan. Yang pertama, on time performance, kita nomor 1 tahun lalu di seluruh dunia, Pak ya. Tahun lalu juga kita nomor 1 untuk the best cabin crew di dunia, Pak ya. Bukan di Indonesia ya. Bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia udah pasti nomor 1 lah, Pak ya. Di dunia. Dan ini membuat banyak teman-teman airlines lain bertanya-tanya kenapa. Saya menjelaskan dan mereka akhirnya mengakui. Saya bertemu dengan banyak eksekutif airlines lain yang mengagumi apa yang kita lakukan. Jadi ini juga kebanggaan kita. Dan kita peroleh itu justru pada waktu kita di dalam proses PKPU. Bukan lagi normal-normal, Pak ya. Justru dalam proses PKPU. Nah, kita ke depan tentu saja akan pertahankan terus-menerus. Akan ada ups and down, tapi kita harus sangat fokus ke situ untuk pertahankan. Dan kita juga akan invest layanan di ground, Pak. Bukan hanya di dalam pesawat, tapi sebelum Anda naik pesawat. Jadi tentu saja kita berharap bahwa harga yang mahal yang dibeli untuk naik Garuda itu worth. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin pastikan bahwa kita berinteraksi dengan para penumpang dengan mengedepankan respect. Nah, yang terakhir, Pak, kami terus-menerus terbuka terhadap semua masukan. Saya dengan mudah bisa diakses lewat semua media. Saya memang menyediakan waktu setiap hari untuk menerima komplain dan menjawab komplain dan memastikan bahwa keluhan penumpang itu bisa diperbaiki. Alhamdulillah karena saya di route, jadi kalau ada yang pernah duduk di tempat yang kursi yang nggak bisa reclining, terus foto kirim ke saya, alhamdulillah berapa kali sorenya udah beres kursinya. Ya karena di route yang minta nih, dan saya bilang sama teman, ini ada teman gua nggak bisa recline gitu kan. Tapi bukan saya mau memanfaatkan kekuasaan, tapi harapan kita dengan para direksi juga membuka akses untuk para penumpang, karena kita akan besar bukan karena kita merasa besar, tapi kita besar karena kita mendengar keluhan dan komplain penumpang, walaupun itu relatif dibandingkan jumlah penerbangan sedikit gitu, Pak ya. Tapi penting buat kita experience orang ini merasa dihargai gitu kan, Pak ya. Berapa kali kejadian bagasi tertinggal, tidak terbawa, komplain keras sama saya bilang, Pak, don't worry, silahkan pulang, nanti kita antar ke rumah. Masa sih? Dia membayangkan saya mesti ke Cengkareng lagi, jauh rumah saya di Jakarta Selatan, Pak, don't worry, nanti kita antar. Dan bisa ya? Dan 3-4 jam kemudian barang ada di depan rumahnya. Gitu. Luar biasa, Pak. Ya karena kita kan, itu barang orang kan. Dan masa kita suruh orangnya datang ke airport lagi? Betul. Kalau salahnya di kita, ya kita harus bertanggung jawab. Nah itu paling penting, Pak, services. Dan sekali pernah, Pak, di luar negeri ini kebetulan sekali lah, kebetulan sekali. Saya terbang sama satu orang, kenalan di atas. Dia, wah Pak Dirut ya, mendarat di Belanda, beliau melanjutkan ke kota lain. Saya berapa jam kemudian melanjutkan ke kota lain tersebut. Dia duluan lah, kebetulan ke kota itu. Waktu itu kebetulan ke Paris ya, Pak ya. Karena ada Paris Air Show, beliau berangkat duluan. Saya agak siangan karena mau ketemu tim di Amsterdam. Agak siangan, pada waktu beliau mendarat, beliau menyampaikan pesan bahwa barang saya tidak ada di penerbangan Amsterdam ke Paris, yang memang tidak menggunakan Garuda. Dan kata airlines-nya, sebelum berangkat kita nggak lihat barang Anda. Saya bilang, tenang aja Pak, tolong kasih tahu hotel Bapak di mana gitu kan. Saya bawa bagasinya. Dan sebelum saya masuk hotel, saya antar ke hotelnya dia sendiri gitu kan, barang itu. Nah, saya artinya Pak Dirut sendiri? Ya kan kebetulan saya naik penerbangan berikutnya, saya bisa bawa barangnya, saya bawa aja. Dan kebetulan hotelnya, hotel saya agak di pinggir lah gitu, agak murah lah kan. Kita nggak tahu ini hotel dia di tengah kota, jalannya lewat situ ya, saya bilang saya bawa aja sekalian. Turunin sama supir, terus saya telepon, Pak saya sudah dekat lobi gitu kan. Dia juga agak surprise gitu kan. Dan saya bilang, Pak, nggak, ya, sama saya kan jadi murah. Kalau saya mesti kirim orang, itu kan lebih mahal kan Pak. Ya udah saya bawa aja kan. Contoh efisiensi. Ya kan. Dan saya nggak merasa harga diri juga saya turun, orang itu di atas penerbangan saya jadi teman, kenalan dan berteman. Ya dengan begitu berteman juga kita kan naiknya. Ya, dan beliau habis itu ya dia bilang kalau saya ada Garuda ke luar negeri, saya pasti naik Garuda.
Ya kan? Luar biasa itu. Walaupun saya bilang saya nggak selalu nemenin dan saya nggak bisa selalu nganterin kalau ada apa-apa gitu. Itulah customer experience ya, yang mereka rasa happy. Ya karena gini Pak, ya kalau kita menjanjikan terbang satu tempat kan kita menjanjikan semuanya Pak. Iya. Kan kita nggak bisa bilang barang saya mana gue tahu, kan nggak bisa Pak. Nah, itu. Berapa kali saya juga terima, Van bisa minta tolong nggak, saya punya handphone ketinggalan di handphone. Oke, don't worry. Setengah jam kemudian, terus ketemu handphone. Saya suruh orang ke kantor. Nggak usah. Mau di kantor ini ada kebetulan ada karyawan kita yang rumahnya dekat rumahnya gitu ya, boleh titip nggak anterin gitu kan? Selesai. Ya santai aja kan. Iya. Nggak usah dibikin repot gitu kan Pak. Iya. Dan karyawan yang nganterin jadi teman gitu kan. Iya. Kan oke aja Pak. Iya. Saya juga nggak masalah kok bawa kalau dekat Iya. rumah saya, tapi kalau mesti berbeda jauh ya mungkin lebih bagus. Iya. Itu sih Pak. Ya, pemirsa, kita sudah 1 jam berbincang dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Banyak hal yang dibenahi pasca restrukturisasi ya, untuk meningkatkan kinerja Garuda. Tapi satu hal tadi yang membesarkan hati, terutama para investor ya, adalah paling tidak tahun ini Garuda sudah bisa mencetak laba bersih. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Kemudian yang dilakukan adalah meningkatkan revenue, dan ini amanat ini disampaikan kepada every single karyawan yang ada di Garuda, meyakinkan efisiensi dilakukan secara menyeluruh. Dan yang paling penting juga, paling tidak bagi saya merasa ini luar biasa, memberikan kenyamanan bahwa meningkatkan services kepada para penumpang. Dan tadi contoh langsung, semua komplain direspons dengan cepat, dan Garuda semakin mengukuhkan diri sebagai maskapai penerbangan yang bukan saja memberikan safety, tetapi pelayanan yang prima kepada para penumpang. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih.